Hey ho Bob gengs! Pertama kali diluncurkan pada 29 Juni 2007 silam, nggak terasa ya kalau iPhone udah mapan menjadi brand smartphone ternama dan baru aja meluncurkan iPhone 13 di tanggal 14 September 2021 kemarin. Masuknya iPhone 13 sebagai smartphone kelas atas membuat banyak kompetitor jedar-jedar nih. Ya karena seperti yang kita tahu, tiap kali iPhone diluncurkan, seakan-akan semua brand langsung dilupakan oleh customer. Nah, hari ini karena kita lagi menyinggung iPhone, gimana nih kalau kita berpetualang untuk melihat bagaimana iPhone dibuat dalam DP proses kali ini, proses pembuatan iPhone. Pertama, mari kita mulai dari rangkanya dulu. Dalam proses ini, pertama kali kita dipertemukan dengan lempengan aluminium yang akan dipres sebanyak 2 kali. Pres pertama untuk pemotongan, dan mesin pres kedua untuk pembentukan rangka. Jika sudah dipres, rangka tadi masuk ke dalam mesin kikir yang dilakukan dalam 3 tahap untuk memuluskan rangka dengan sempurna. Ya, hal ini harus dilakukan dengan teliti, karena sedikit aja ukuran yang salah, rangka ini akan dianggap cacat oleh pihak quality control. Dan tentu aja tidak mungkin untuk digunakan. Setelah rangka didapatkan, sekarang rangka ini masuk ke dalam larutan elektrolit yang membuat rangka-rangka aluminium yang tadinya lembek menjadi mengeras. Jika proses ini selesai, maka sekarang kita pindah ke proses sandblasting atau penyemprotan partikel pasir silika bertekanan tinggi untuk memuluskan si rangka. Untuk penyempurnaannya, rangka yang telah dihaluskan ini dimasukkan ke dalam oven khusus untuk dipanaskan agar lebih kuat. Nah, membicarakan tentang rangka iPhone, kehadiran iPhone 13 kemarin sebenarnya memberi sedikit kekecewaan bagi para fans ponsel besutan Apple tersebut. Pasalnya, rangka yang digunakan masih berasal dari aluminium anti karat seperti iPhone 12. Padahal, dari rumor yang sempat beredar, iPhone generasi 13 ini bakalan menggunakan titanium alloy yang lebih kuat dan lebih ringan. Ya, tapi mau dikata apa? iPhone 13 udah launching bahkan udah dijual. Setelah rangka selesai, proses selanjutnya adalah membuat layar. Sebagaimana diketahui, iPhone adalah smartphone dengan layar terbaik. Karena itu, proses pembuatan layar iPhone tentu saja sangat vital dan hati-hati. Dalam pembuatannya, pertama kali para pekerja melakukan proses OCA laminating. OCA ini tuh kepanjangan dari Optical Clear Adhesive, yang merupakan lapisan transparan untuk menyatukan kaca, modul layar, dan juga touchscreen. Proses laminating ini dilakukan dalam beberapa mesin yang berbeda, hingga nanti didapatkan layar kaca seperti berikut yang ditempatkan dalam sebuah wadah khusus. Jika proses laminating ini selesai, maka layar-layar tadi masuk dalam mesin selanjutnya, yaitu bubble removing machine. Seperti namanya, mesin ini memiliki tugas untuk menghilangkan gelembung yang ada di sela-sela dalam layar. Kalau kamu sering masang anti gores, kamu pasti tahu nih gelembung paling menjengkelkan yang kita maksud. Setelah semua gelembungnya hilang, sekarang layar-layar tadi masuk nih dalam proses pemasangan ornamen-ornamen dalam layar. Mulai dari pemasangan kabel fleksibel, lampu dalam layar, hingga penggabungan dengan touchscreen. Jika touchscreen yang jadi mesin utama pada layar udah terpasang, tinggal dipasang anti gores, lalu layarnya dites satu persatu. Bagi layar yang berfungsi normal, akan dinyatakan lolos quality control dan diberi stempel kelayakan. Nah, untuk iPhone 13 yang terbaru, layar yang digunakan itu adalah layar OLED, yang diyakini bisa memanjakan mata kamu meskipun ada di tempat terang benderang. Gak ada deh tuh kasus silau-silau yang ganggu banget kalau lagi harus pakai HP di tempat terang. Setelah membahas panjang lebar tentang layar tadi, sekarang kita pindah lagi nih untuk menengok proses pembuatan baterai iPhone. Seperti kebanyakan baterai yang digunakan smartphone lainnya, baterai dari iPhone juga menggunakan baterai lithium. Masuk ke dalam proses pembuatan baterai iPhone, pertama-tama kita harus lihat dulu nih 2 mesin raksasa ini nih yang bekerja sebagai mixer. Dalam mesin raksasa ini,
Lithium cobalt oxide sebagai bahan utama dicampurkan dengan larutan pengikat yang memberikan kemampuan lithium tadi untuk dapat menempel. Jika ada yang bertanya menempel kemana? Lithium tadi harus nempel dengan sempurna di lembaran tembaga dan di lembaran aluminium berikut yang dilakukan menggunakan bantuan mesin. Dalam proses ini, tingkat akurasi pelapisan yang dilakukan mesin tidak boleh melenceng lebih dari 0,1 mm aja. Karena sedikit melenceng aja, proses ini langsung dianggap gagal karena bisa memicu baterai menjadi terbakar. Nah, untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi, maka dalam proses ini, semua mesin diawasi oleh sensor dan juga pekerja. Jika proses ini udah selesai, maka lembaran tembaga dan juga aluminium tadi masuk ke dalam proses pengerasan menggunakan sebuah alat yang panjang banget. Dalam alat ini, lembaran-lembaran tadi akan mendapatkan perlakuan perubahan suhu dari yang panas banget jadi dingin banget, agar lempengan tadi menjadi lebih kuat. Iya, kayak manusia. Kalau nggak ada cobaan, mana mungkin bisa jadi lebih kuat. Setelah keluar dari alat tadi, lempengannya kemudian dipotong ke ukuran yang diinginkan. Jika sudah selesai dipotong, maka kedua lempengan tadi akan digabungkan dan menjadi produk sebagai berikut. Nah, setelah itu, baterai tinggal dicas secara berulang-ulang untuk melihat kualitas baterai bagus atau enggak. Kalau bagus ya dipakai, kalau enggak ya dibuang sayang. Setelah membahas rangka, baterai, dan juga layar, sekarang kita masuk nih ke tahap terakhir, yaitu penggabungan. Dalam tahap ini, tidak banyak hal yang bisa kita lihat selain mesin yang bergerak. Pokoknya, proses yang satu ini nih yang menjadi proses paling cepat dan juga proses yang paling mudah. Karena semua kesulitan udah dilakukan pada proses masing-masing komponen. Dalam tahap ini, proses yang paling susah ya, mungkin cuma proses quality control doang, karena harus dilakukan satu persatu. Dan juga ada banyak tahapan proses yang harus dilakukan. Mulai dari tes anti air, tes anti panas, tes fisik, dan masih ada lagi beragam tes lainnya. Nah, jika semua tes udah selesai, maka si iPhone tadi udah bisa nih dikemas lalu dipasarkan. Setelah membahas banyak hal menakjubkan tentang proses pembuatan iPhone tadi, pasti banyak dari kita yang kagum nih dengan bagaimana epic dan totalitasnya perusahaan yang satu ini membuat lini smartphone mereka. Nah, namun nih, sebelum mengakhiri video ini, ada nih fakta memilukan yang juga datang dari pabrik iPhone, yaitu menyangkut pekerjanya. Berdasarkan berita yang didapatkan, pabrik iPhone yang kebanyakan berada di Cina memperlakukan pekerjanya dengan buruk. Mulai dari jam kerja ugal-ugalan, apartemen pekerja yang tidak layak, hingga upah pekerja yang minim. Kasus ini sempat mencuat beberapa waktu lalu, yang dikenal dengan istilah 996, alias bekerja dari jam 9 pagi hingga 9 malam selama 6 hari. Padahal, seperti yang kita tahu, kalau iPhone itu mahal banget. Kok bisa-bisanya ya memperlakukan pekerjanya dengan buruk? Nah, itu tadi video kali ini tentang proses pembuatan iPhone. Di sini ada yang pakai iPhone gak sih? Kalau ada, coba ceritakan pengalaman kamu pakai iPhone, serta kekurangan dan kelebihannya di kolom komentar ya.